Han Hongzi. Su Sueyan. Xiaoning, kamu masih berani pulang? Ya sudah. Lagi pula kamu juga tidak punya tempat untuk pergi. Han Hongzi, jangan keterlaluan. Di tempat kami, orang seperti kamu. Yang bermuka dua di depan dan belakang. Kakinya sudah lama patah. Xiaoning, jangan bicara seenakmu. Jangan kurang ajar kepada Hongzi. Aku dan Suyan sudah saling mencintai. Kalau bukan karena kamu memaksa dengan perjanjian pernikahan, Suyan mana mungkin menikah dengan orang hina dan licik sepertimu. Kamu diam-diam bertemu istri orang tengah malam, tidak hinakah itu? Kamu bersekongkol dengan keluarga Su untuk memutarbalikkan fakta. Merampas kedai tehku, tidak licikkah itu? Begitukah keluarga Han mendidikmu? Xiaoning, kamu. Berani-beraninya kamu menghina nama baik keluarga menteri. Kamu punya nama baik? Xiaoning, sejak kamu menikah masuk ke keluarga Su, coba renungkan. Apakah kebutuhan makan dan tempat tinggalmu tidak terpenuhi? Keluarga Su tidak hanya tidak membiarkanmu menjadi gelandangan setelah menghancurkan keluarga Xiao, bahkan masih memenuhi perjanjian pernikahan. Tapi sejak kamu masuk, rumah ini tidak pernah tenang. Aku juga pernah menasihatimu untuk tidak bermalas-malasan setiap hari. Pernahkah kamu mendengarkan satu kata pun? Jika kamu bisa seperti Hongzi yang sopan dan berbudi, aku tidak perlu sampai seperti ini denganmu. Aku bermalas-malasan setiap hari? Kamu begitu memandang rendah padaku. Lalu mengapa keluarga Su merampas kedai tehku? Kamu, Lagi pula, kamu begitu mencintai si bermuka dua itu. Mengapa tidak bercerai denganku lebih awal? Tapi malah memberiku tanduk? kamu tahu kita tidak punya perasaan, tapi tetap memaksaku menikah masuk keluarga Su dengan perjanjian pernikahan. Bagaimana aku bisa mundur? Memang kamu mengalami beberapa ketidakadilan, tapi dibandingkan dengan kebahagiaan seumur hidupku yang hancur, apa artinya kamu? Jangan memaksaku dengan moral, hubungan pernikahan seperti ini. Pada dasarnya kedua belah pihak adalah korban. Seandainya tahu akan seperti ini. Kamu ingin berusaha keras dan maju, tapi sudah terlambat. Apapun yang kamu lakukan, kamu tidak akan pernah bisa menyaingi Hongzi. Kamu membuat keributan besar hari ini. Bukankah kamu ingin memanfaatkan reputasiku untuk memerasku? Aku beritahu kamu, Su Sueyan tidak ingin memiliki hubungan apapun denganmu. Aku ingin bercerai denganmu. Baik, aku setuju. Jangan keras kepala, Xiaoning. Jika kamu berlutut dan minta maaf sekarang, aku masih bisa membantumu membujuk Suyan. Awalnya aku hanya berencana tinggal sementara di keluarga Su. Hanya saja kalian meremehkanku, Xiaoning. Kamu. Bodohnya anak ini. Kamu jangan pernah lagi mencoba masuk ke gerbang keluarga Su. Apa? Han Hongzi ini ternyata begitu licik. Aku benar-benar meremehkan keluarga Han. Sepertinya perkataanku sebelumnya tidak mereka dengarkan. Kita pergi ke istana. Itu. Maaf, karena aku telah menyinggung keluarga Han. Kedai teh ini mungkin tidak bisa dibuka dalam waktu dekat. Tapi tenang, aku pasti akan membantumu mencari cara lain. Aku akan membantumu mendapatkan uangmu kembali. Aku yang harus minta maaf. Awalnya berjanji membantumu menyelesaikan ini. Kalau begitu kita berimbang. Ini bukan salahmu. Kedai teh ini beroperasi dengan jujur. Apa salahnya? Ini semua salah keluarga-keluarga kaya yang semena-mena. Merekalah yang harus minta maaf. Benar. Aku berbisnis dengan baik, kenapa mereka menggangguku? Tidak hanya merusak bisnisku, tapi juga menodai kehormatanku. Menodai kehormatan? Ya, istriku yang menikah masuk ke keluarga Su. Dia berselingkuh dengan Han Hongzi. Aku, Xiaoning, mana bisa menerima ini? Aku langsung bercerai dengannya. Jadi apakah kamu?
Jangan lihat aku dengan tatapan seperti itu, aku sama sekali tidak sedih. Hanya saja tidak bisa menerima perlakuan ini. Keluarga Han sangat berkuasa, menguasai sandang pangan di kota besar. Mereka terlibat di berbagai sektor. Bahkan kaisar pun tidak bisa sembarangan bertindak terhadap mereka. Jadi karena kaisar tidak becus, maka keluarga-keluarga kaya itu bisa berbuat semaunya. Kamu berani sekali. Kenapa kamu begitu emosi? Bukan kamu yang kumaksud. Menurutku, bagaimanapun juga kamu tidak boleh bersikap tidak sopan kepada Yang Mulia. Keluarga bangsawan mendominasi, Yang Mulia juga punya kesulitan yang tak bisa diungkapkan. Masa kamu? Aku bisa tahu. Kalau begitu, keluarga-keluarga bangsawan itu pura-pura patuh tapi diam-diam lawan? Jadi kaisar juga tidak mudah ya? Kamu tahu saja. Kamu juga tidak perlu khawatir tentang urusan keluarga Han. Aku, Jiang Yun, pasti akan menghajar mereka. Sampai mereka tidak berani lagi punya niat mengganggu Nong Chage. Jangan buru-buru, kali ini aku tidak bermaksud membuatmu tampil. Apa kamu tidak percaya padaku? Kalau tidak percaya, ngapain aku bicara panjang lebar denganmu? Sekarang Nong Chage terlalu mencolok. Tidak hanya keluarga Su yang ingin mendapatkannya, bahkan keluarga Wei, keluarga Han, bahkan Huang dan Lin. Siapa yang tidak ingin menelan Nong Chage? Jadi Han Hongxi menutup Nong Chage. Sampai batas tertentu, aku diam-diam mengizinkannya. Kalau keluarga bangsawan berani bertindak semena-mena, maka aku, Xiao Ning, akan menggulingkan kekuasaan mereka. Meskipun aku tidak terlalu mengerti apa yang kamu katakan. Tapi aku bersedia bersamamu menghajar mereka sampai babak belur. Tapi perang bisnis ini harus menyerang fondasinya. Memukul bagian bawahnya. Memukul ular tepat di kepalanya. Hanya saja tidak tahu, industri andalan keluarga Han yang paling penting. Apa ya? Pilar keluarga Han. Aku tahu. King Feng. Ini adalah industri terpenting keluarga Han. Ya, keluarga Han pertama kali menghasilkan uang dengan membuat minuman keras. Lalu menguasai ratusan rumah makan di berbagai kabupaten di Dajing. Dengan begitu langkah demi langkah menjadi keluarga bangsawan terkemuka. Tapi kebun anggur, kedai minuman, rumah makan, siapapun bisa membukanya. Kok bisa keluarga Han mendominasi sendirian? Belum lagi Yan Ling Luo. Setiap tahun membeli banyak bahan makanan untuk membuat minuman keras, pendapatannya lumayan tiap tahun. Beberapa tahun lalu, keluarga Han sudah memegang hak pembuatan minuman keras. Dengan erat. Meskipun rumah makan bisa dibuka oleh siapa saja. Tapi minuman kerasnya tidak mudah didapat. Bahkan minuman yang dijual di Yuxian Lu milikku juga diberikan oleh keluarga Han. Kokoh betul pondasinya. Tidak hanya hak pembuatan minuman keras hanya milik keluarga Han. Tapi membuat minuman keras bukan seperti menyangrai teh. Prosesnya sangat rumit, mungkin butuh beberapa bulan. Bahkan beberapa tahun untuk mendapatkan satu batch. Aku penasaran, apakah Xiao Ning, kamu ngapain? Maaf ya, aku nggak tahan. Minuman ini enak banget sih. Ini kan di Menara Wangjiang milik keluarga Han. Minuman kelas premium yang dibeli, mana mungkin enak? Maksudmu, minuman ini sudah yang terbaik di Shangdu? Bukan cuma Shangdu, ini minuman terbaik di seluruh Dajing. Hampir lupa. Di zaman kuno kan belum ada teknologi distilasi. Semua langsung difermentasi dari bahan mentah. Gak heran rasanya kayak air cucian beras. Jiang Yun, aku nemu cara buat ngalahin keluarga Han. Kasih aku beberapa bulan, aku bakal bikin rakyat Dajing merasakan kehebatan minuman keras baru ini. Oh ya, ada satu hal lagi. Apa? Boleh aku menginap semalam di sini? Aku kan sudah bercerai dengan keluarga Su, gak mungkin tinggal di sana. Pulang ke rumah cuma bikin ayah khawatir. Tenang aja, aku pasti gak ganggu kalian.
Aku nggak pernah menginap di sini, silakan saja. Baguslah. Lumayan. Pagi-pagi begini, gedung Yusian jual sarapan juga ya? Datang. Dasar anak kurang ajar. Katanya kamu diusir keluarga Su, aku nggak percaya. Sekarang ternyata benar. Jangan lari. Sana, kamu sini. Aku berai. Dasar anak mubazir. Susah-susah ayah kerakin kamu. Istri yang cantik dan pintar. Hanya karena bertengkar, surat nikahnya langsung kamu robek. Dia kan emang gak suka sama aku. Lagi pula aku juga gak ada perasaan sama dia. Ini yang kamu bawa untukku? Aku kan khawatir kamu diusir keluarga Su. Jaga-jaga kalau lapar nggak ada makanan. Ayah tenang aja, mulai sekarang kita nggak bakal kelaparan lagi. Aku udah siapin bisnis besar. Ayo pulang, kita lakukan hal besar. Ayo. Pelan-pelan, pelan. Wangi banget. Ayah, cepat ke sini. Ini minuman keras? Aku belum pernah mencium minuman seharum ini. Ini senjata rahasia aku buat cari uang. Coba cicip. Kenapa? Nak, menyuling minuman dari bahan pangan itu pelanggaran berat di Dajing. Jangan pernah lakukan ini lagi. Ayah, tenang saja, minuman ini tidak terbuat dari biji-bijian. Ini adalah arak beras yang saya beli dan disuling. Tidak melanggar hukum Dajing. Disuling. Bagaimana? Arak yang enak. Rapikan semuanya, kamar penginapan sudah siap. Pemilik toko, Ada yang bisa saya bantu, Tuan Sia? beri saya 10 guci Jinjiang lagi. 10 guci? Tuan Xiao, bukankah 2 hari lalu Anda baru memesan 20 guci? Saya juga tidak dengar. Ada acara bahagia di keluarga Xiao baru-baru ini? Tidak ada acara bahagia, mungkin hanya menghilangkan kesedihan dengan minum. Nu nahan. Keluarga Han masih berani bicara? Jika bukan karena keluarga Han, aku. Semua tamu harus dilayani, pemilik toko, siapkan makanan dan minuman terbaik. Saya ingin menjamu Tuan Xiao dengan baik. Dulu diikat, sekarang disegel, Nona Han sepertinya sangat ingin mendapatkan kedai teh saya. Kejadian sebelumnya adalah kelalaian Hongzi. Jika ada kesalahpahaman di sini, Leng Luo meminta maaf kepada Tuan. Lengan tidak bisa melawan paha, keluarga Han begitu besar. Apapun yang kalian katakan pasti benar. Kedai teh ini adalah jerih payah Tuan. Sangat disayangkan jika terus disegel. Kedai teh ini masih ada pemilik lain.
Pasti Tuan Jiang sudah tahu hal ini. Lalu, apa rencana Tuan? Apa rencana yang bisa saya buat? Saya dan Jiang Yun hanya rakyat biasa. Yang bisa kami lakukan hanyalah melawan sekuat tenaga. Paling-paling saya jual saja kedai teh ini. Semua orang tidak akan mendapatkannya. Xiao Ning ternyata belum tahu identitas putri. Dengan begitu, bisnis ini lebih mudah dibicarakan. Tuan benar-benar salah paham, keluarga Han hanya ingin melalui toko teh di berbagai tempat, membantu menjual teh seduhan untuk mendapatkan sedikit keuntungan. Tidak ingin ikut bagi hasil kedai teh. Anda ingin menjadi agen penuh kedai teh? Dengan keluarga Han terlibat dalam bisnis kedai teh, baik itu kantor pengadilan maupun keluarga bangsawan lain, harus memberikan sedikit hormat. Wanita ini benar-benar licik, tetapi datang tepat waktu. Saya seorang pebisnis, yang penting ada uang. Tapi kamu harus jadi agen penuh. Harus tunjukkan sesuatu dong. Apa maksud Tuan muda? Keluarga Han kan punya banyak rumah makan. Aku mau pakai jalur kalian buat jual minuman. Jual minuman? Keluarga Han kan punya banyak rumah makan. Aku mau pakai jalur kalian buat jual minuman. Jual minuman? Tuan muda tahu nggak, bisnis minuman ini dikontrol ketat oleh kerajaan. Hanya keluarga Han yang boleh menyuling minuman pribadi, itu kejahatan berat. Tuan Xiao, jangan sampai tergiur uang. Bukan menyuling, aku punya kemampuan pun nggak berani. Cuma waktu itu minum jinjiang di tempat kalian. Rasanya kurang pas, jadi aku cari beberapa jenis minuman. Aku modifikasi sedikit, tahu nggak? Rasanya jadi unik. Nggak nyangka Tuan Xiao paham minuman. Aku nggak tahu. Berapa banyak rahasia yang kamu sembunyikan? Minuman ini. Ini Xiao Yao Kuan, racikanku yang baru. Nona Han. Enak banget. Aku mengelola rumah makan Han bertahun-tahun. Belum pernah minum yang seenak ini. Minuman ini beda sama yang kalian buat. Tunggu. Keras banget. Kalau mabuk gimana mau negosiasi? Aku merasa agak panas. Nona Han, jangan dilepas dong. Kalau sampai menteri tahu, nyawaku taruhannya. Aku meremehkan Tuan muda. Kalau kamu mau jual resep Xiao Yao Kuan ini, Keskivi Koling lo, keluarga Han siap bayar 200.000 tael perak. Kamu sudah menyegel Nong Cageku. Sekarang mau resep minumanku juga? Nona Han mau menghabisi aku ya? Kalau begitu, aku harus bertarung sampai mati. Keuntungan Xiao Yao Kuan pasti jauh lebih besar dari teh. Hak menyuling dan pemasaran ada di tangan keluarga Han. Dia nggak bakal bisa kabur. Matian apaan sih? Besok aku suruh buka segel Nong Cage. Tuan muda jangan ingkar janji. Gak baik deh. Masalah Nong Cage urusanku dengan keluarga Su. Gak perlu kamu turun tangan, lagian. Keluarga Han bilang sudah selesai. Nanti kalau keluarga Su tidak mengakui, bagaimana? Aku tidak tahan diobang-ambing oleh kalian orang kaya seperti ini.
bolak-balik menyusahkan aku. Urusan keluarga Su, Tuan tidak perlu khawatir. Baik. Kalau begitu, aku percaya sekali ini. Xiao Kuan ini bisa kujual kepadamu. Tapi metode pembuatan anggurnya tidak bisa kuberitahukan. Sebenarnya, metode pembuatan anggur ini sama seperti seni teh. Bukan diajarkan sekali langsung bisa. Kalau begitu, Xiao Kuan ini hanya boleh dijual ke keluarganya saja. Tentu saja. Mohon bantuan Nona Han menyiapkan untukku. Jinjiali Baili Niang, Cheng Hua Niang, dan Arketan, masing-masing 1000 gentong. Dengan begitu, aku bisa membuat Xiao Kuan. Ternyata butuh bahan sebanyak ini. Tuan Xiao memang sangat berbakat. Kalau dijelaskan rumit, baru kamu merasa sulit. Kalau begitu, kita sepakat ya. Tuan, setengah gentong Xiao Kuan ini bolehkah ditinggalkan? Sudah lama tidak minum teh. Ini semua salah kantor Tingwei. Menurutku, ada yang iri dengan Nong Chage ini. Aku setiap hari minum teh dari Nong Chage. Tidak pernah ada masalah. Hanya saja, tidak tahu kapan bisa dibuka kembali. Ya. Ini akan dibuka? Benarkah? Perintah kantor Tingwei, Nong Chage hari ini dibuka, bisa beroperasi normal. Bagus sekali. Bagus. Ayo pergi. Terima kasih semuanya. Terima kasih, terima kasih. Selamat Tuan Siap. Terima kasih semuanya, terima kasih. Selamat, selamat. Terima kasih atas dukungan kalian. Nong Chage besok buka. Bagus. Besok sudah bisa minum. Ya, cepat pulang. Besok datang lagi ya. Akhirnya dibuka. Nong Chage yang susah payah didirikan bos. Kali ini sepertinya akan dimanfaatkan keluarga Han. Tidak apa-apa. Kerugian yang disebabkan keluarga Han pada Nong Chage. Aku akan segera ganti dari hasil penjualan arak. Dan mereka harus membayar 2 kali lipat. Sejak kedai teh ditutup, kamu selalu setia mengikutiku. Jadi, posisi pemilik kedai teh akan menjadi milikmu mulai sekarang. Tuan pasti sedang bercanda kan? Aku sedang bercanda apa sekarang? Sekarang kedai teh sudah ada campur tangan keluarga Han ke depannya. Kamu hanya perlu mengirim barang dan menerima uang saja. Aku masih punya hal lebih penting untuk dilakukan. Tuan Han, ini tidak sesuai dengan yang kita sepakati. Sebelumnya, Benar, Xiaoning bahkan tidak memberikan 1 liang perak pun. Pada keluarga Su, bagaimana bisa dia dibebaskan? Nyonya Su tidak perlu khawatir. Aku sudah mendapatkan hak pemasaran teh dari kedai teh. Xiaoning sudah tidak perlu ditakuti lagi. Kedai teh diambil alih keluarga Han, lalu keluarga Su hanya dapat tangan kosong. Aku bahkan sudah bilang pada suami, setelah dapat uang dari kedai teh, akan menyiapkan mas kawin untuk Sueyan, agar dia bisa menikah dengan megah kekeluargaan. Sueyan, apakah ini benar? Ini memang keinginan ibu. Sueyan sudah banyak menderita bersama Xiaoning. Tidak mungkin keluarga Su lagi yang menyiapkan mas kawin. Aku bersedia memberikan 30% keuntungan dari Menara Wanjiang sebagai mas kawin untuk keluarga Su. Menara Wanjiang? Menara Wanjiang adalah restoran nomor 1 di Shangdu. Tuan Han, apakah Anda serius? Tentu saja serius. Aku akan tunjukkan niat baikku. Baik, baik, baik. Semuanya, lihat ke sini. Hari ini meluncurkan produk baru, Xianyao Spring. Resmi diperkenalkan dengan diskon 50%. Hanya 5 liang perak per teko. Ini bukan Tuan Xiao?
Kenapa tidak mengurus kedai teh? Malah jual minuman di Menara Wangjiang? 5 liang per teko, itu pun sudah diskon. Tidak mau. Tuan Xiao kan biasanya jual teh. Mana bisa paham soal minuman anggur? Perkataanmu salah, aku sedang memperluas bidang baru. Aku mungkin tidak berbakat, tapi selain ahli dalam teh, aku juga sedikit paham soal anggur. Tuan Xiao juga paham anggur? Tentu saja, anggur ini pasti eksklusif, belum pernah ada sebelumnya. Tidak mungkin, Tuan Xiao. Semua jenis anggur hanya bisa dibuat dari biji-bijian atau buah. Meski rasanya sedikit berbeda, tapi tidak ada yang istimewa. Tuan Xiao memang berbakat, tapi jangan terlalu banyak bicara kosong. Tuan juga paham tentang anggur. Tuan bukan hanya paham tentang anggur. Chen dulu di masa mudanya berkeliling ke berbagai negara, mencicipi berbagai anggur terbaik di dunia, bahkan diberi gelar Santo Anggur oleh Kaisar. Tuan Xiao, Anda bahkan tidak tahu hal ini. Itu bagus sekali. Pada hari pertama peluncuran Xiao Kuan, sudah ada Santo Anggur yang datang. Pasti akan laris manis. Tuan Xiao, meskipun saya suka anggur, tapi saya sangat selektif dalam hal kualitas. Jika anggur ini tidak enak, saya tidak akan berbohong. Anda bisa minum dengan tenang. Xiao Kuan ini berbasis anggur Jinjiang. Rasanya kaya, aromanya harum, warnanya jernih seperti giok. Pasti tidak akan mengecewakan Anda. Bahkan Jinjiang hanya sebagai dasar. Kalau begitu saya harus mencicipi bagaimana rasa Xiao Kuan ini. Aromanya sangat kuat. Anggur masuk ke tenggorokan dengan manis. Aroma kuat, rasa manis, anggur meresap ke dalam, menyegarkan. Bisa disebut sebagai minuman surgawi yang lebih berharga lagi. Anggur ini terasa kental di mulut, seperti ribuan kuda berlari. Membuat ketagihan. Saya juga ingin minum, saya juga ingin mencicipi. Tuangkan anggur untuk para tuan, penuhi semua. Ya, cepat tuangkan untuk saya. Saya ingatkan, kadar alkohol Xiao Kuan ini lebih dari 10 kali lipat Jinjiang. Anggur enak, tapi jangan terlalu banyak minum. Benar-benar anggur yang enak. Bagus, belum pernah di negara Dajing. Minum anggur sebaik ini, di Yingyang ada cun dari gudang bawah tanah. Guiping ada Shirshi, Yingzhou ada Fushui, Wuqing ada Ruaxia. Dan juga Salejiang yang diimpor dari Persia. Anggur Malang yang diimpor dari Dashi, dan di Shangdu kita. Paling top adalah Xiao Kuan ini. Bagus-bagus, Xiao Kuan. Mainan. Tuan, kadar alkoholnya tinggi, tidak bisa minum seperti ini. Kenapa Anda tidak makan camilan sama sekali? Adik, Anda tidak hanya pandai dalam puisi. Seni anggur dan teh juga sangat hebat. Saya ini. Pemilik toko, bantu, cepat, bantu. Adik sudah menikah? Saya punya cucu perempuan yang masih lajang. Cepat. Mahir dalam musik, catur, kaligrafi, dan lukisan, terutama dalam menjahit. Benar-benar hebat. Tuan Xiao. Hati-hati, pelan-pelan ya. Sunshire Winery Persidia, membeli 500 gusi, Xiao Yao Kuan. Baik. Maaf sebenarnya, saya hanya bertanggung jawab menyerahkan Xiao Kuan ini ke berbagai restoran keluarga Han. Jika Anda ingin membeli,
Anda harus menemui Nona Han. Bisnis ini dibicarakan di kediaman Perdana Menteri. Sudahlah, tidak usah dibicarakan lagi. Ayo kita minum. Ternyata, bahkan seorang yang berbakat seperti Tuan Xiao tidak bisa lepas dari sangkar keluarga bangsawan ini. Pelan-pelan, pelan-pelan. Sepertinya Tuan Xiao sedang bekerja untuk keluarga Han. Saya hanya bertanggung jawab membuat semua orang bisa minum. Urusan siapa bekerja untuk siapa, bukan urusanmu, kan? Xiao Yao Kuan hari ini tinggal sedikit. Yang belum mencoba, buruan deh. Beri saya segelas untuk dicoba. Cepat, cepat. Buruan coba. Beri saya juga segelas. Hari ini bisnis Wang Jianglou 2 kali lipat dari biasanya. Pendapatan Wang Jianglou ini lebih tinggi dari yang saya bayangkan. Habis. Semua bubar, bubar. Xiaoning, Benar-benar anggur yang enak sekali. kenapa kamu di sini? Nongcha sudah hancur karena kalian. Jadi saya buat sendiri anggur untuk dijual. Saya bilang juga, Tuan Xiao ini, bukankah suami dari putri keluarga Su? Betul, kenapa dia jual anggur di Wang Jianglou? Suami apa? Keluarga Su sudah lama menceraikan Xiaoning. Lihatlah dia sekarang. Dulu saja sudah tidak pantas. Sekarang jadi pelayan, lebih cocok dengan kelakuannya. Cerai itu bagus. Sueyan, tidak perlu banyak bicara dengan pelayan seperti ini. Kalau bukan karena Yan Lingluo. Memohon saya untuk menjual anggur padanya. Xiao Yao Kuan ini sudah lama saya jual ke orang lain. Xiaoning, ibu muda hanya menerimamu sebagai bawahan. Sebagai pelayan penjual saja. Jangan sok penting lagi. Xiaoning, Sueyan dari keluarga kami, segera menikah dengan Hong Zi. Wang Jianglou sudah memiliki 30% pendapatan milik keluarga Su. Mulai sekarang, aku adalah pemilik gedung Wanjiang ini. Kamu jual minuman dengan baik di sini. Kalau hasilnya bagus, siapa tahu aku bisa memberimu hadiah. Han Hongzi. Kamu benar-benar mengorbankan segalanya hanya untuk menipu orang. Karena kamu tidak mau mengembalikan pavilion Nongcha, yang seharusnya milik keluarga Su. Aku tentu tidak bisa membiarkan keluarga Suyan diperlakukan tidak adil. Ibu mertua, tidak perlu banyak bicara dengan orang seperti ini. Aku akan mengajak ibu dan Suyan ke ruang VIP untuk melihat-lihat. Dan memperkenalkan beberapa tamu penting pada ibu. Ruang VIP gedung Wanjiang ini hanya bisa dimasuki oleh bangsawan Shangdu. Berkat menantu laki-laki, keluarga Su akhirnya bisa naik kelas. Silakan. Baik. Xiaoning, benar-benar seperti langit dan bumi. Xiaoning, orang yang bijak tahu diri, jangan terus memaksakan gengsi. Nanti malah jadi bahan tertawaan. Sombong saja. Nanti kalau kapalnya tenggelam, jangan minta tolong. Paduka, Perdana Menteri datang. Hamba menghadap Paduka. Ada urusan apa gerangan yang membuat Yang Mulia datang ke istana? Paduka, kedatangan hamba kali ini bukan urusan negara, tapi untuk mempersembahkan minuman lezat dari kedai hamba untuk Paduka cicipi. Bicara soal minuman, bikin hamba jadi lapar. Aromanya harum dan kuat. Pasti minuman yang enak. Paduka. Hamba lalai, seharusnya hamba yang mencicipi dulu.
Hadiah dari Yang Mulia mana mungkin bermasalah? Kuno. Ampun Paduka. Minuman ini harum, tapi saat diminum terasa pedas, sangat menyegarkan. Senang Paduka menyukainya. Kenapa tidak mempersembahkan minuman enak ini pada hamba lebih awal? Paduka, minuman ini dibuat oleh istri hamba dengan bantuan Tuan Xiaoning. Baru-baru ini mulai dijual. Siapa? Itu loh. Tuan Xiaoning dari Paviliun Nongcha. Ternyata Xiaoning punya kemampuan seperti ini. Sayangnya, siang hari tidak baik minum terlalu banyak. Paduka, hamba tidak ingin mengganggu waktu makan Paduka. Hamba pamit undur diri. Mander. Hamba mohon diri. Nona, King Feng, makan malam nanti. Kenapa toko ini sepi sekali? ini semua salah Xiaoning. Kedai Yuxian kita mungkin akan bangkrut. Bisnis kita buruk. Apa hubungannya dengan Tuan Xiao? Tuan Xiao baru saja menciptakan minuman baru bernama Xian Kuan yang menarik semua pelanggan. Ke gedung Wanjiang. Minuman baru sudah jadi, cepat cari dia dan minta lebih banyak. Nona, Tuan Xiao bilang Xian Kuan ini hanya dijual ke kedai Han, tidak ke yang lain. Apa? Kamu salah dengar? King Feng tidak berani berbohong. Sepertinya Tuan Xiao sudah bergabung dengan keluarga Han. Kau berani sekali, Xiaoning. Berani mengkhianatiku. Ayo King Feng, kita bereskan dia. Tunggu, Ada apa, Nona? Jangan-jangan kau lagi tidak tega? aku ingatkan, bawa pedangmu. Baik. Luo Er. Hari ini Xian Kuan sudah dipersembahkan kepada Yang Mulia. Bagaimana reaksi Yang Mulia? Sepertinya sudah sangat membenci Xiaoning. Kalau begitu, jika Xiaoning ingin hidup, dia harus bergantung pada keluarga Han. Luo Er, kau memang cerdik. Bisnis keluarga Han kupercayakan padamu, aku sebagai tuan. Sangat tenang. Ini dia rasanya. Akhirnya berhasil. Pahlawan. Keluarga kami sudah bangkrut. Tidak ada barang berharga lagi. Sebaiknya Anda cari di tempat lain. Saya jamin tidak akan melapor ke pemerintah. Beberapa hari ini, kau sudah menghasilkan ribuan tael untuk keluarga Han. Masih berani bilang tidak punya uang? Jiang Yun. Apa yang kau lakukan? Hatiku hampir copot. Kau masih punya hati? Kalau begitu, biar King Feng mengeluarkan hatimu. Lihat warnanya apa. Pukul dia. Apa yang kalian lakukan? Kalian menumpahkan minumanku. Dengan apa aku melawan keluarga Han? Bukankah kau sudah bergabung dengan keluarga Han? Jangan harap kau bisa menipu kami untuk mengalahkanmu. Tidak, aku punya dendam lama dan baru dengan keluarga Han. Mengapa aku harus bergabung dengan mereka? Lalu bagaimana kau menjelaskan bahwa Xiao Kuan hanya dijual ke keluarga Han? Bukankah ini berarti kau memberi mereka uang? Itu adalah strategi untuk memancing musuh. Aku ingin mereka berinvestasi banyak. Dalam jumlah yang cukup dari Xiao Kuan.
Nanti aku akan berikan yang lebih baik untuk kalian. Bukankah itu akan membuat mereka terkejut? Xiao Kuan bahkan dipuji oleh Raja Anggur. Bagaimana mungkin ada anggur yang lebih baik? Orang tua itu sebenarnya tidak pernah mencicipi anggur yang benar-benar enak. Aku, anggur Yue Qiongjiang di mejaku ini, ratusan kali lebih enak dari Xiao Kuan. Coba saja kalau tidak percaya. Benarkah? Ini Xiao Kuan. Ini Yue Qiongjiang. Nona, ini memang Xiao Kuan. Aku pernah mencicipinya saat menyusup ke Wanjianglou. Aromanya kaya dan kuat, dengan keunikan tersendiri. Hanya saja agak keras. Wanginya enak, seperti aroma biji-bijian. Anggur ini enak, tidak hanya rasanya unik, tapi juga ada aroma berbagai biji-bijian yang melekat di mulut. Dan tidak terasa kasar sama sekali. Benar-benar anggur yang luar biasa. Tentu saja. Ini aku buat dari 5 jenis anggur biji-bijian berbeda. Disuling hingga sempurna, setara dengan beberapa anggur terbaik yang pernah aku minum sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, sebagai penjual top, aku juga ahli dalam hal anggur. Benar-benar anggur yang luar biasa. 100 kali lebih baik dari Xiao Kuan. Jadi, kalian datang hari ini hanya untuk memukuliku? Tuan Xiao, ini salahku. Aku hanya mendengar kabar burung dan membuat asumsi sembarangan sehingga Nona salah paham padamu. Kau hanya kaki tangan dan sikapmu tulus. Aku maafkan kau. Terima kasih, Tuan Xiao. Tapi, ada orang yang sudah lama mengenalku. Tapi masih meragukan aku bersekongkol dengan keluarga Han. Jika dia tidak meminta maaf dengan baik, anggur Yue Qiongjiang ini tidak akan kuberikan padanya. Kau. King Feng, pulanglah dulu. Aku perlu bicara dengan Tuan Xiao. Nona, ini memang salah kita. Bagaimana kalau Nona sedikit mengalah? Bodoh kamu, bagaimana aku bisa minta maaf kalau kamu di sini? Baik Nona, aku segera pergi. Tak kusangka. Kamu cukup menjaga gengsi. Xiao Ning, ini salah Jiang Yun. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Minta maaf bukan ziarah kuburan. Kalau kamu di sini, umurku bisa berkurang 10 tahun. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Sebenarnya kamu mau bagaimana? Kamu cukup galak. Sudah, tidak usah diganggu lagi. Duduklah. Lagi pula semuanya sudah jelas. Ayo kita minum bersama. Bersama-sama menggali lubang untuk keluarga Han. Nah ini baru benar, aku minum dulu. Kamu. Ini sama sekali tidak seperti minta maaf, lebih mirip pemabuk. Kamu sudah mencampur begitu banyak minuman, bahkan yang kecil ini. Tidak mau memberikanku? Ini minuman keras sorghum, kalau kamu minum seperti ini tidak akan tahan. Kenapa kamu tidak minum? Jangan-jangan tidak menganggapku sebagai teman?
Aku marah loh. Minum. Baik. Hari ini aku rela menemani Tuan. Kamu duduk. Ayo. Aku akan mengajarkanmu permainan waktu kecil. Namanya batu gunting kertas, ini batu, ini gunting, ini kertas. Sudah, nanti setelah aku bilang batu gunting kertas, kita keluarkan bersama, nanti tahu siapa yang menang. Ayo. Batu gunting kertas. Siapa yang menang? Gunting mengalahkan batu, jadi aku menang, kamu minum. Lagi. Batu gunting kertas. Aku menang. Aku minum, aku minum. Lagi, batu gunting kertas. Bagaimana? Gunting mengalahkan kertas, jadi kamu harus minum. Ayo lagi, batu gunting kertas. Ning Er, sudah jam berapa ini? Kenapa kamu belum? Ini, siapa ini? Ayah, kecilkan suaramu. Ning Er, kamu. Xiao Ning, Ning Er, apa yang kau lakukan padaku? Bukannya kemarin kau mabuk dan notot tidur di ranjangku? dasar tua tak tahu malu. Kau lihat apa? Keluar. Ning Er, siapa nona ini? Kau juga keluar. Di sini hanya ada 2 roti kukus. Kalau kurang, nanti aku antar lagi. Kau tamat. Ning Er, kau punya kekasih, kenapa tidak bilang pada ayah? Ayah bisa cari perantara untuk lamaran. Sudah kukatakan ini salah paham. Tangga. Sudah kukatakan ini salah paham, jangan terus mendesakku. Aku dan Jiang Yun hanya rekan bisnis yang sangat baik. Karena asyik mengobrol jadi minum beberapa gelas. Xiang Yun. Bagus-bagus, nama yang indah. Kenapa aku sampai menyebut nama Jiang Yun? Nona Jiang ini tidak hanya cantik luar biasa, tapi juga paham bisnis. Inilah calon menantu yang paling cocok untuk keluarga Xiao. Di mana alamatnya? Ayah akan cari perantara untuk lamaran. Ayah semakin tidak karuan. Kok bisa sampai menjodohkan sembarangan? Aku ada urusan, tidak bisa bicara lagi. Pergi. Kau, Ning Er, Ning Er, kepala rumah tangga. Kau periksa baik-baik tentang Nona Jiang Yun ini. Aku tidak sabar menunggu cucu. Baik, Tuan. Putra menghadap ayahanda dan ibunda. Semalam kau tidak pulang, kemana saja? Kemarin menginap di paviliun Gyo. Kau agak aneh hari ini. Jangan-jangan ada masalah? Tidak, tidak. Aku seharian ini bersama King Feng. Tidak terjadi apa-apa. Kenapa wajahmu sangat merah? Jangan-jangan kena angin dingin? Tidak, tidak. Aku baik-baik saja. Kami memanggilmu untuk bertanya. Bagaimana pendapatmu tentang Xiaoning itu? Xiaoning, dia baik. Apa-apaan ini? Ayahandamu ingin mengingatkanmu. Xiaoning ini licik dan penuh tipu muslihat.
Jangan sampai kau tertipu olehnya. Xiao Ning menipuku? Ayah, mengapa berkata demikian? Xiao Ning diam-diam membuat minuman baru bernama Xiao Kuan, khusus untuk kedai minuman keluarga Han. Dalam beberapa hari saja, sudah menghasilkan puluhan ribu tael perak untuk keluarga Han. Anak tahu hal ini. Kau tahu? Xiao Ning berpihak ke keluarga Han berarti melawan kekaisaran. Kalau kau tahu, mengapa tidak memberitahuku? Ayah, ini salah paham. Xiao Ning ingin menggunakan Xiao Kuan untuk mendapatkan kepercayaan keluarga Han. Kemudian, anak akan menggunakan minuman yang lebih baik untuk menghancurkan kedai minuman keluarga Han. Xiao Kuan sudah mendapatkan kepercayaan keluarga Han. Setelah mereka menghabiskan jutaan tael untuk menimbun, anak akan menggunakan Yue Qiong Jianglu untuk menghancurkan mereka. Berhenti semua. Nyonya Sumakan di ruang depan. Apa yang kau lakukan di belakang? Keluarga Su juga pemilik Wan Jianglou. Apa masalahnya aku datang ke belakang rumah sendiri? Tak masalah, silakan jalan-jalan. Apa yang kalian lakukan? Dia hanya pekerja. Kalian harus mendengarku. Lalu, apa perintah pemilik? Aku ingin kalian membuka semua minuman ini. Tambahkan 30% air summer. Ini Pemalsuan, tamu akan tahu. Kau bilang diri pedagang, Xiao Kuan sekarang langka. Kalau tidak cari cara menjual lebih banyak, bagaimana Wan Jianglou bisa untung? Bermain curang, merusak reputasi keluarga Han, bukan urusanku. Xiao Kuan adalah minuman keras, tambah 30% air sumur. Mereka tak akan tahu, tambahkan. tambahkan saja. Cepat! Jak. Bencana sendiri tak bisa diselamatkan, minuman di gudang ini akan dikirim ke semua kedai minuman keluarga Han di ibu kota. Tambahkan saja. Tambahkan lebih banyak. Rasanya aneh, Xiao Kuan tidak seperti ini. Di mana pengurusnya? Cepat keluar. Ada yang bertanggung jawab? Ada orang tidak? Di mana manajernya? Cepat keluar. Para tamu, ini apa yang terjadi? Sedang minum dengan enak, kok tiba-tiba marah-marah? Xiao Kuan ini tidak benar. Apa kamu mencampurnya dengan air? Mana mungkin? Minuman kami langsung diambil dari gudang. Tidak mungkin ada yang palsu. Kami bukan tidak pernah minum Xiao Kuan. Kamu anggap kami bodoh? Benar betul. Kalau tidak ada penjelasan, hari ini kami hancurkan Wang Jianglou ini. Tidak dicampur air. Harus beri kami penjelasan. Tidak ada. Rasanya sama sekali tidak seperti ini. Pasti dicampur air. Bagaimana bisa seperti ini? Ini jelas palsu. Minuman di gudang semua dicampur air. Keluarga Han kali ini harus merelakan sebagian keuntungan. Tuan Xiao. Tuan Xiao, tidak baik, ada masalah. Para tamu di bawah sedang berkerumun dan membuat keributan. Cepat lihat. Saya hanya bertanggung jawab menyediakan minuman, urusan lain tidak saya urus. Bukan, kamu ini. Pergilah, cepat beritahu Nona Han. Tuan, Nyonya kecil, tidak baik. Ketaken. Masalah Wang Jianglou mencampur air ke dalam Xiao Kuan. Diketahui oleh para tamu. Apa? Wang Jianglou juga punya minuman palsu? Tidak ada satupun restoran keluarga Han yang selamat. Xiao Kuan yang dikeluarkan hari ini adalah stok Wang Jianglou. Jangan-jangan ini sengaja dilakukan oleh Xiao Ning? Xiao Ning sangat paham bisnis. Xiao Kuan ini bahkan dia sendiri yang meracik. Dia tidak mungkin melakukan hal yang merusak reputasinya sendiri. Tuan, sepertinya ini bukan perbuatan Xiao Ning. Kamu tahu apa lagi? Cepat katakan. Hari ini dengar dari para karyawan, sepertinya Nyonya Su pernah ke gudang. Dia bilang mau mencampur minuman dengan 30% air sumur.
Sun Hongyan. Mungkin karena Xiao Quan terlalu laris. Dia lalu memikirkan cara curang ini untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Bagaimana dia bisa mengendalikan minuman Wang Jianglou? Ya. Tuan muda memberikan keuntungan Wang Jianglou kepada keluarga Su. Jadi dia juga pemilik Wang Jianglou. Dasar brengsek. Keluarga Su digunakan untuk melawan Xiao Ning. Anak durhaka ini sebenarnya bilang apa kepada keluarga Su? Dia di mana? Tuan muda pergi ke keluarga Su. Jangan-jangan dia benar-benar mengambil Susuyan masuk ke rumah? Suruh dia kembali sekarang. Tuan, jangan marah. Yang paling penting sekarang adalah menyelesaikan masalah minuman palsu. Ini harus merepotkan Luo'er. Pergi. Temui Hongxi, suruh dia segera ke Menara Wangjiang. Belajar cara berdagang yang baik. Baik. Bagaimana cara menanganinya? Beri kami jawaban. Aku mengerti. Xiao Ning sangat merekomendasikan minuman Xiao Quan ini. Pasti dia yang bermain curang. Xiao Ning, kamu keluar sekarang. Xiao Ning, Shao. Apa yang kamu lakukan? Ini dia Xiao Ning. Bahkan tidur pun tidak diizinkan. Xiao Ning, Xiao Yao Quan seharga 10 tael per botol. Kamu berani mencampurnya dengan air? Apa kamu hanya memikirkan uang? Benar, Masalah menipu orang dengan minuman palsu ini. Aku, Xiao, benar-benar tidak mau melakukannya. Jika kalian ingin uang kembali, cari pemilik tempat ini. Apa hubungannya dengan aku? aku akan menyelesaikan masalah apapun yang kalian hadapi. Salam, Nona Hang. Ini memang kesalahan keluarga Han. Uang minuman kalian akan segera aku kembalikan. Berapa? Bagus. Ambil 2 botol. Terima kasih. Ini milikmu. Terima kasih, Nona Han. Terima kasih banyak. Ambil. Terima kasih. 2 botol. Baik. El. Terima kasih, Nona Han. Terima kasih banyak. Terima kasih, Nona Han. Pergi. Terima kasih, Nona Han. Nona Han memang baik, kalau tidak, rugi 10 tael lagi. Nona Han. Ini, masalah minuman palsu ini. Itu perbuatan Xiao Ning. Dia yang harus bertanggung jawab sepenuhnya. Ada yang ingin dikatakan, Tuan Xiao? Kalau aku bilang aku yang melakukannya, kamu percaya? Kamu, ibu. Nona Han, keluarga Su memang tak sekuat keluarga Han. Tapi kami juga bukan orang yang bisa diinjak-injak. Hari ini kami minta penjelasan. Wah, Nona Su ini sungguh berani. Keluarga Su lancang, sampai tak tahu siapa tuan sebenarnya. Harus diajari pelajaran, bukan? Wah, ini contoh untuk menakut-nakuti ya. Ini peringatan untukku. Nona, keluarga Su sudah bergabung denganku. Kasih aku sedikit muka. Sun Hongyan, kau yang suruh orang campur air ke anggur, kan? Campur air ke anggur. Mana mungkin aku? Karyawan di belakang Wang Jianglou semua lihat. Dan dengar, masih mau membantah? Ibu, ada apa ini? Masalah anggur palsu ini melibatkan puluhan ribu tael perak. Ini harus ditanggung sepenuhnya oleh keluarga Su. Apa? Puluhan ribu tael? Menantu yang baik. Soal campur air ke anggur ini, itu Xiao Ning yang suruh aku lakukan. Katanya begini bisa untung banyak. Kamu jelaskan baik-baik ke Nona Han.
Ayah sudah serahkan sepenuhnya pada Nona untuk atur ini. Aku juga tak bisa bantu. Ini. Xiao Ning, ini ulahmu. Kenapa kau tak berani hadapi? Kalian memang ibu dan anak. Kalau tak mau ganti rugi, bilang saja. Anggap aku orang lemah ya. Tak usah bahas apakah ini ulah ibu atau bukan. Kau sebagai pelayan penjual anggur di Wanjianglou, harusnya jaga kualitas anggur. Kau tak bisa lepas dari tanggung jawab, benar? Aku tak mau bicara denganmu. Kau sikapmu bagaimana ini? Nona Han. Lihat, untungnya untukmu, kalau ada masalah aku yang tanggung. Bisnis denganmu terlalu sulit. Aku tak akan campur anggur lagi. Tuan Xiao, tunggu. Dengarkan semua. Tuan Xiao bukan pelayan Wanjianglou, tapi pahlawan yang banyak berjasa untuk keluarga Han. Aku tak izinkan siapapun nodai namanya. Sudah paham semua? Ya, Nona Han memang bijaksana. Bagaimana kau menangani keluarga bukan urusanku. Aku mau tidur. Ling Luo masih ada urusan penting untuk dibahas. Masih ada urusan lagi? Nyon Jasu. Aku tidak ingin melaporkan ini ke pihak berwajib kalau sampai ramai bisa merusak hubungan. Tapi soal ganti rugi, tolong Nyonya segera kirim ke kediaman Han. Tuan muda, Ayo pergi. Hongxi, Suyan masih ada urusan apa lagi? Ayah marah besar setelah tahu kejadian di Menara Wangjiang. Aku pamit dulu pulang. menantu baik, bagaimana bisa sampai diketahui oleh Perdana Menteri? Kau pulang dan jelaskan baik-baik pada Perdana Menteri. Kalau tidak, keluarga Su benar-benar hancur. Bisnis kedai minuman adalah dasar keluarga Han. Kau menimbulkan masalah seperti ini. Aku juga tidak bisa membantumu. Hongzhi, ibu. Ibu sudah tersesat dan melakukan kesalahan. Nona Han sudah memukul. Muka keluarga Su juga sudah hilang. Puluhan ribu tael perak ini, keluarga Su benar-benar kesulitan. Mohon keluarga Han, berikan jalan keluar bagi keluarga Su. Benar, menantu. Perdana Menteri mau kami melakukan apa saja. Asal jangan minta kami mengganti rugi. Ini. Sekarang aku punya solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Cepat katakan, menantu. Apakah kalian masih menguasai jalur garam dan teh? Ya, tapi jalur garam dan teh sudah lama diblokir oleh Nong Chage. Sudah berhari-hari tidak ada keuntungan. Kenapa tidak mengubah jalur garam dan teh menjadi jalur penjualan minuman? Dengan begitu tidak hanya bisa melunasi hutang, tapi mungkin juga bisa untung besar. Menantu benar sekali. Sekarang Xiao Yaokuan sangat laris, asalkan kami memanfaatkan keunggulan jalur perdagangan kerajaan keluarga Su, menjual minuman ini keluar ibu kota. Pasti bisa untung besar. Bagaimana dengan kuota? Sueyan, tenang saja. Xiao Yaokuan sangat menguntungkan. Nona pasti akan menyuruh Xiao Ning meningkatkan produksi. Nanti kau bisa dapat berapapun kuota yang kau mau. Pada akhirnya, kita tetap satu keluarga. Menantu benar sekali. Kita memang satu keluarga. Tuan Xiao, minumlah teh untuk menghilangkan lelah. Rugi puluhan ribu tael perak. Nona Han, apakah ingin membatalkan kerjasama denganku? Justru sebaliknya. Aku malah berharap Tuan bisa menyediakan lebih banyak Xianyao Kuan. Mengapa? Jujur saja padamu. Sebenarnya, menjual Xianyao Kuan di Shangdu hanya uji coba saja. Sekarang jelas, anggur ini benar-benar langka. Akhirnya ingin bermain besar. Tentu saja. Produk Xiao Ning pasti berkualitas tinggi. Hebat, Tuan Xiao. Rencanaku selanjutnya adalah
memanfaatkan saluran distribusi di seluruh negeri untuk menjual anggur ini. Jika Tuan setuju untuk memasok tepat waktu, keluarga Han bersedia memberikan 0,5% keuntungan lagi. Pasokan saluran distribusi di seluruh negeri. 0,5% keuntungan ini juga tidak kecil. Tidak mengambil keuntungan itu bodoh. Katakan saja berapa banyak yang kau butuhkan. 10.000 guci. Biaya untuk membuat anggur ini saja tidak kurang dari 1 juta tael. 1 juta tael, keluarga Han pasti mampu. Tergantung apakah Tuan Xiao bisa menanganinya. Dia benar-benar penjudi. Xiao Lang Takyut. Jika Tuan setuju bekerja sama dengan keluarga Han, Ling Luo juga bisa meminta ayah untuk turun tangan, agar ayah Tuan Xiao bisa menjadi kepala keluarga Xiao. Ayahku menjadi kepala keluarga? Ada hal baik seperti ini? Nanti Tuan Xiao akan menjadi Tuan Muda Xiao. Jangan lupakan pengorbanan Ling Luo untukmu. Baik. Nona Han percaya padaku hanya dengan kata-kataku. Bahwa aku tidak membuat anggur palsu. Kepercayaannya pada cara berdagangku sangat mengharukan. Kau benar-benar teman sejatiku. Untungnya sebelumnya merekrut banyak orang, besok aku akan memperluas pinggiran kota. 10.000 guci anggurmu, serahkan padaku. Bersulang. Besok aku akan mengirim orang untuk mengantar bahan dasar Xianyao Kuan. Terima kasih atas kerja keras Tuan. Cara wanita ini memikat hati orang sangat menakutkan. Jika aku terikat dengannya, tulang-tulangku mungkin tidak akan tersisa. Jiang Yun di mana? Tuan Xiao. Aku perlu bicaranya. Tuan Xiao. Kamu ada apa? Kamu. Wajahmu kok merah banget? Kamu sakit? Nggak kok. Ternyata di sini minum arak. King Feng. Sudah kubilang nonamu pecandu arak, kamu nggak percaya. Aku cuma mencicipi arak Yue Qiongjiang. Lihat ada yang perlu diperbaiki. Araknya hampir habis, kamu bilang ini mencicipi? Kembalikan. King Feng, kamu nggak tahu. Dia mabuk di rumahku, tidurnya berantakan, lucu banget. Iya kan? Awas lo ngomong sembarangan. Cuma bilang kamu minum arak, perlu lebay gitu? Barusan King Feng ada di sini. Kok kamu ngomong nggak hati-hati sih? Lupa masalah reputasi perempuan zaman dulu? Aduh, aku salah. Aku nggak anggap kamu orang luar. Xiao Ning jangan-jangan suka sama aku? Kalau mabuk dan gak enak badan, istirahat dulu aja. Urusan keluargahan, aku bisa siapin sendiri. Apa? Akhirnya mau mulai hadapi keluarga Han? Kok ngomongin keluargahan kamu lebih semangat dariku? Kamu juga bermusuhan sama keluargahan? Keluarga Han adalah parasit di Dajing. Keluarga bangsawan menguasai tanah, korupsi pajak, dan menghalangi rakyat biasa jadi pejabat. Semua ini dipelopori keluarga Han. Kalau bisa mengalahkan keluarga Han, para bangsawan lain gak bakal berani mengabaikan hukum Dajing. Kamu bicara penuh semangat. Seolah Dajing ini rumahmu. Aku bersuara untuk rakyat yang baik dan taat hukum. Mengerti. Aku mau membagi arak Yue Qiongjiang ini menjadi 2. Jadi arak Yuxian dan arak Minggong, 2 varian rasa. Di pavilion Yuxian lahir arak Minggong. Keluarga Han sudah investasi jutaan tael di mata air Xiayao. Nanti kita siapkan jalurnya. Luncurkan 2 arak ini bersamaan. Uang mereka bakal hilang percuma. Oke, sekarang aku akan hubungi pedagang dan toko di mana-mana. Suruh mereka siapkan arak baru.
Hati-hati, kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku kenal beberapa pedagang kerajaan itu, biar aku saja yang pergi. Sudah mabuk begini masih mau pergi juga. Aku benar-benar takut kau malah mengacaukan segalanya. Dia sedang mengkhawatirkanku. Kalau begitu, kau juga harus berhati-hati. Tuan Xiao, ada apa denganmu? Ini? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak sengaja terbentur. Tidak tahu apa maksud Tuan Xiao. Mengundang kami ke sini hari ini? Aku sudah menyiapkan banyak minuman anggur untuk dijual. Ingin memanfaatkan saluran penjualan kalian berdua. Imbalannya pasti akan dibayar lunas. Tuan Xiao terlalu sopan. Dulu paviliun teh membuatku dan Tuan Lin untung besar. Kali ini Tuan Xiao bersedia membagikan hak penjualan Xianyao Kuan kepada kami. Sungguh sangat berterima kasih. Benar sekali. Aku belum bilang minuman apa. Tuan Xiao, tidak perlu berbelit-belit dengan kami. Siapa di ibu kota yang tidak tahu, saat ini sangat populer. Xianyao Kuan yang termasyhur itu. Sejujurnya, aku dan Tuan Huang sudah lama menginginkan Xianyao Kuan. Hanya saja takut merugikan kepentingan keluarga Han. Karena itu tidak berani bertindak gegabah. Lagi pula Minggong Jiu dan Yuxian Jiu 100 kali lebih baik dari Xianyao Kuan. Biarlah mereka salah paham. Tidak tahu berapa banyak minuman yang bisa Tuan Xiao sediakan untuk kami berdua? Ini mudah. Dia hanya budak keluarga Han. Sama sekali tidak mungkin bisa mengeluarkan 1 botol Xianyao Kuan. Jangan sampai tertipu olehnya. Kalian lagi? Nyonya Su, waktu itu di Menara Wangjiang. Ditegur oleh Nona Han di depan umum. Kami semua sudah mendengarnya. Keluarga Su sekarang sudah tidak ada hubungannya dengan Menara Wangjiang. Apa hak kalian untuk mengatur Tuan Xiao? Lihat, aku sudah bilangkan. Nona Han tidak akan berat sebelah. Tamparan yang kuterima di Menara Wanjiang tidak sia-sia. Maksudmu Tuan Xiao juga dihukum oleh keluarga Han? Tentu saja, luka di wajahnya adalah hukuman dari Nona Han karena tidak setia sebagai budak. Benar. Waktu itu, dia merusak bisnis Menara Wangjiang. Karena itu buru-buru mencari kalian berdua untuk menjual minuman keluarga Han diam-diam. Tuan Xiao, jika hal ini tidak diizinkan oleh keluarga Han, kami benar-benar tidak berani menyentuh mata air Xianyao. Benar. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Di dunia ini, selain ayahku dan si itu, siapa lagi yang berani memukulku? Xiaoning, pada dasarnya, kamu hanyalah seorang pelayan. Aku ditampar oleh Nona Han, tapi itu membawa hak pemasaran mata air Xianyao untuk keluarga Su. Tapi kamu, di hadapan 2 majikan ini, bisakah kamu mengeluarkan 1 botol mata air Xianyao? Tuan Xiao, beritahu kami sejujurnya. Apakah kamu benar-benar memiliki hak pemasaran mata air Xianyao? Benar. Aku ingin meminjam tangan kalian berdua untuk menjual anggur ini. Memang bukan mata air Xianyao, tapi aku jamin anggur ini pasti. Tidak ada yang lebih baik dari mata air Xianyao di dunia ini. Majikan Lin, Majikan Huang, apakah kalian berdua benar-benar ingin mengambil barang yang tidak jelas asalnya dari anak ini? Tuan Xiao, maaf. Selain mata air Xianyao, kami tidak akan menerima anggur apapun. Permisi. Bos Huang, Manajer Lin, dengarkan aku sampai selesai. Xiaoning, aku sudah curiga sejak awal tentang kasus pemalsuan anggur. Kamu yang diam-diam menghasut ibuku. Hari ini, melihat sikapmu seperti ini, aku yakin tebakanku benar. Tapi aku tidak mengerti mengapa kamu masih menggunakan trik lama dan mencoba mencelakakan keluarga Huang dan Lin. Mengapa sampai sekarang kamu masih tidak menyesal? Lagi pula, di hatimu, aku sudah menjadi pembohong ulung. Dan kita sudah bercerai, tidak perlu menjelaskan banyak hal ini. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Kamu, Manajer Huang, Manajer Lin. terbongkar aksinya, lari dengan ekor di antara kaki. Mengubah saluran garam dan teh menjadi penjualan anggur. Benar-benar keputusan yang bijak. Keluarga Su juga akan melampaui keluarga Huang dan Lin. Menjadi yang teratas sebagai pedagang kerajaan. Kita juga pergi.
Tuan Xiao, mencari apa? Nyonya kesilku memanggilmu. Apa aku sudah gila? Bisa-bisanya melihat keluarga Wan Lin untuk bertemu di Menara Wanjiang. Jika rencanaku ketahuan oleh mereka. Sungguh ceroboh, ceroboh. Nona Han memanggilmu. Aku mana berani tidak menurut. Jangan pengecut. Nona Han cari aku ada apa? Arak yang kau beli, bukankah sudah kukirim peti demi peti? Ke gudang keluarga Han? Kenapa? Tidak sabar menunggu? Tuan Xiao hari ini sangat. Jangan-jangan tadi di Menara Wanjiang. Dia tahu? Pemilik kedai kurang ramah. Lihat sikap mereka, sepertinya tidak tahu. Siapa yang kurang ramah? Kau sendiri tidak sadar? Setiap kali kau yang cari aku. Dan malah memanggilku ke tempatmu. Kau memang praktis, pernah tanya perasaanku? Berani bersikap seperti ini pada nyonya kecilku. Cari mati? Susuaian tidak ada. Kau langsung jadi begini. Hong Zi, mundur dulu. Aku kan salah satu pendiri Xiao Yao Kuan. Kau seenaknya menyuruhku, pantas orang-orang mengira. Aku ini pelayan keluarga Han. Tuan Xiao benar sekali. Ini kelalaian Ling Luo. Aku tahu Tuan berbakat luar biasa. Jadi hari ini sengaja mengundang Tuan. Benar-benar ada hal yang ingin meminta pendapat Tuan. Hari itu di acara puisi Yuxian Lou melihat langsung. Keep your way and Tuan Sangge Habit. Tidak hanya menguntungkan Nong Cage, juga dapat reputasi baik. Jadi Xiao Yao Kuan ini harus Tuan yang menanganinya. Baru bisa sukses besar. Kalau kau sendiri ingin menempuh jalan buntu, jangan salahkan aku. Tidak tepat. Tuan tidak mau? Kalau jual arak, harusnya adakan pesta cicip arak. Tapi penjualan arak ini kebanyakan di kedai minum. Tidak sebesar pengaruh acara puisi. Cara promosi berbeda saja, buat koran kan selesai. Koran? Apa itu? Lupa di sini tidak ada koran. Sepertinya aku dapat ide baru untuk cari uang. Suruh percetakan buat brosur promosi. Lalu suruh pelayanmu. Sebarkan ke setiap jalan dan beritahu mereka. Menara Wanjiang akan adakan pesta cicip arak besar-besaran. Yang datang ke pesta arak lewat brosur ini. Semua arak diskon 20%. Cara ini bagus sekali. Apakah ada metode lain untuk meningkatkan? Beri nama yang lebih sombong untuk pesta anggur ini. Misalnya, Pesta Dewa Anggur. Undang semua rumah anggur di kota untuk membawa anggur mereka dan ikut serta. Undang juga beberapa selebriti. Misalnya, Dewa Anggur Chen Qianlin. Minta dia mengevaluasi semua anggur yang ikut serta satu persatu. Lalu? Xiao Kuan pasti akan menonjol. Memang hebat, Tuan Xiao. Metode ini sangat brilian. Jiang Yun, ambilkan aku segelas air. Aku haus sekali. Bagaimana pembicaraan dengan keluarga Huang dan Lin hari ini? Mereka minta berapa? Jangan dibahas, tidak berhasil. Diganggu oleh keluarga Su, bikin kesal. Nonaku, biar aku saja yang melakukannya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sudah, ini untukmu. Lalu, metode promosi untuk Yuxian Jiu dan Minggong Jiu yang kamu sebut sebelumnya. Kamu punya ide? Aku sudah memberikan satu ide kepada Yan Ling Luo. Promosi yang sangat brilian. Aku di sini menuangkan teh untukmu. Tapi kamu malah memikirkan solusi untuk Yan Ling Luo. Apa maksudmu? Jangan terlalu terburu-buru.
Aku meminta Yan Ling Luo mengadakan pesta Dewa Anggur ini. Justru ingin memanfaatkan pengaruh keluarga Han untuk mempromosikan Yu Xianjiu dan Minggong Jiu sebagai batu loncatan. Kamu juga datang. Duduk, silakan, silakan. Keluarga Han mengadakan acara besar seperti ini. Pasti ingin mempromosikan Xiao Kuan. Jika tujuannya mempromosikan Xiao Kuan, mengapa mengundang semua rumah anggur di kota untuk ikut serta? Cepat lihat, Chen Darren datang. Darren Qianlin ini benar-benar datang sebagai juri penghargaan. Keluarga Han memang pantas disebut keluarga nomor 1 di Dajing. Guru sangat sibuk, maaf mengganggu. Tidak apa-apa. Tuan Xiao. Salam hormat untuk guru. Minum sedikit untuk bersenang-senang, hari ini jangan minum terlalu banyak. Guru, silakan masuk. Baik, baik, baik. Eo. Xiaoning, kamu sudah lihat kemegahan keluarga Han? Jika di masa depan kamu mau dengan tenang menjadi pelayan keluarga Han, aku bersedia memberimu tempat tinggal. Setelah hari ini, keluarga Han tidak akan bisa lagi bersenang-senang. Xiaoning, sejak kamu tinggal di keluarga Su, kamu berjualan di depan gerbang rumah teh sampai sekarang sudah lama. Masih melayani tamu di depan pintu. Sungguh memalukan. Nyonya Su, aku. Xiaoning, seorang pria lahir di dunia ini, harus punya cita-cita tinggi. Kamu merendahkan dirimu sendiri. Tidakkah kamu merasa malu pada orang tua dan hidupmu sendiri? Aku berjalan lurus dan duduk tegak, sangat bertanggung jawab pada diriku. Tidak perlu kau repot-repot. Aku dan kamu pernah menjadi suami istri, hanya ingin mengingatkanmu. Jika kamu ingin dilindungi oleh keluarga Han dan mengembangkan kemampuan bisnismu, kamu harus mengurangi sikapmu yang terlalu bebas. Jangan selalu bersaing dengan Tuan Han. Kamu bisa mengatakan ini padaku, berarti hatimu tidak buruk. Kalau begitu aku juga akan memberimu saran. Apa? Han Hongxi terlihat seperti pria baik, tapi sebenarnya punya niat jahat. Aku sarankan kamu jauhi dia dan keluarga Han. Xiaoning, sudah sampai situasi seperti ini. Kamu masih mencoba memecah belah hubunganku dengan Tuan Han. Benar-benar tidak tahu diri. Nyonya kecil, kamu bisa memikirkan ide pesta anggur ini. Sepertinya kemampuan bisnismu semakin maju. Sungguh membuat Hongxi kagum. Ide ini berasal dari Tuan Xiao. Hongxi mencari. Anda menghargai kemampuan bisnis Xiaoning. Tapi jika dikatakan suasana meriah ini, karena Xiaoning, tidak ada yang akan percaya. Tuan Xiao memang berbakat besar. Kamu bersaing dengannya. Tidak ada untungnya bagi keluarga Han. Karena Susuean sudah ada dalam genggamanmu. Mengapa kamu tidak bisa berdamai dengannya? Karena Nyonya kecil sudah berbicara langsung. Asalkan Xiaoning setia melayani keluarga Han, aku tentu tidak akan mempermasalahkannya. Tuan Hongxi bisa memiliki hati yang begitu besar. Sangat baik. Tuan Xiao, sebenarnya kamu bekerja sebagai apa? Kenapa ada kamu di pesta anggur? Di mana-mana ada kamu, benar sekali. Ini seperti memaksa bebek naik kerak. Keluarga Han mengadakan pesta dewa anggur, kenapa kamu yang memimpin? Anda benar. Hai, ini dia. Rumah saya Han mengadakan pesta peri anggur. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan hadiah berikutnya? Bagaimanapun, tuan muda ini masih tidak menaruh kata-kata saya di hati saya. Iklim yang sulit. Maksudku, kau ingin memimpin. Keluarga Han saya mengadakan pesta peri anggur ini. Ini benar-benar membayar banyak. Ini memalukan. Hongxi mengambil kebebasan untuk menjadi tuan rumah upacara anggur ini. Putra Han adalah hadiah yang mulia dan masuk akal. Memang benar bahwa Hongxi bisa dibandingkan dengan mereka. Saya tidak tahu harus melompat dari mana.
Perdana Menteri ini secara pribadi. Perjamuan ini pasti terkenal. Tolong Putra Han untuk menjadi tuan rumah. Ja tolong, Tuanan. Turun dan tidak pernah berdiri di atas tuan. Masih terburu-buru untuk melakukan hal-hal yang sulit. Cepat ambil, aku masih bersih. Itu. Bodoh. Itu adalah mikrofon yang aku berpura-pura. Hari ini, keluarga Han saya mengadakan pesta peri anggur. Ini benar-benar pertemuan yang elegan. Untuk tujuan ini, diundang untuk mencicipi anggur hari ini. TNI confusionisme. Pada saat yang sama, keluarga Han saya bersedia memberi hadiah dengan uang tunai. 2 atau 3 teratas akan menerima masing-masing 3.000-2.002. Begitu banyak. Pemenang mendapatkan 6.000. 6.000, 2.000, 6.002 keluarga Han sebenarnya mengeluarkan 10.002. Ini masalah besar kalau anggur kita dipilih. Ini juga banyak keuntungan, ya. Itu benar. Minuman Anda hanya tertarik oleh Han. Batu loncatan untuk menyoroti Xiao Spring. Jadi pikiran. Bukan Han Hongxi, si bodoh. Yang bisa saya pikirkan. Benar saja, itu adalah ide Yan Ling Luo. Hanya saja Anda belalang menangkap jangkrik. Saya tidak bisa memikirkan saya di belakang. Pendaftaran anggur untuk setiap restoran berakhir kemarin. Sekarang anggur sudah siap. Anger Chen Confusionism. Begitu banyak anggur. Ja. Siapa yang bisa terpilih? Semua minuman yang ikut dalam penilaian ini telah dirahasiakan dan diberi nomor. Dijamin oleh reputasi keluarga Han dan Chen Darren. Penilaian ini benar-benar adil. Keluarga Han jujur dan terbuka. Pantas disebut keluarga nomor 1 di Dajing. Mertua sebelumnya benar-benar ahli dalam memuji. Silakan Jiu Sheng menilai minuman. Minuman nomor 1 ini aromanya segar dan elegan, dengan rasa buah saat diminum. Tapi efek setelahnya kurang kuat. Saya beri penilaian Zhongyi. Ini namanya tipu muslihat. Tidak tahu ini minuman dari keluarga mana. Minuman nomor 1 ini adalah King Meizui dari Bai Huaga. Kita tidak terpilih. King Meizui hanya dapat Zhongyi. Sepertinya standar pesta minuman kali ini sangat ketat. Selanjutnya, silakan Chen Darren mencicipi minuman nomor 2. Ini bahkan tidak sebaik yang tadi. Berapa banyak minuman yang ikut dalam seleksi hari ini? Jawab Xiao Niang Niang, ada 15 jenis. Xiao Yao Kuan nomor berapa? Pas sekali. Biarkan minuman lain menggoda selera tamu terlebih dahulu. Silakan cicipi minuman nomor 7. Baik, baik, baik. Sepertinya ini Xiao Yao Kuan.
Rasanya masih begitu familiar. Zongjia. Chen Darren sangat menyukai minuman ini. Mengapa hanya memberi penilaian Zongjia? Kenapa hanya Zhong? Apakah orang tua ini benar-benar bisa menilai? Jika tebakan saya tidak salah, minuman nomor 7 pasti adalah Xiao Yao Kuan produksi keluarga Han. Saya memberi penilaian Zongjia, bukan karena ada keluhan terhadap minuman ini, tapi karena saya sering meminumnya belakangan ini, jadi sangat familiar. Kami para pedagang dari luar belum pernah mencobanya. Cepat bawa ke sini agar kami bisa mencicipi, kami juga ingin mencoba. Benar. Ayo, tuangkan untuk saya 1 gelas. Benar-benar minuman enak, saya mau 1 gelas lagi, benar-benar enak. Meneer Wu, minum pelan-pelan, kami belum mencoba. Minuman yang begitu enak, tidak perlu berebut. Keluarga Han memiliki stok yang banyak. Hari ini, semua tamu yang hadir bisa membeli Xiao Yao Kuan dengan diskon 20%, saya mau 10 tong. Saya juga mau. Beli lebih banyak. Bawa pulang dan nikmati perlahan-lahan. Ayah, eo. Beri aku 20 guci. Cara tuan muda memang efektif. Nona Han bisa memanfaatkan saran saya. Membuat Xiao Yao Kuan bersinar. Benar-benar ahli dalam bisnis. Ide ini dari tuan muda, Xiao Yao Kuan juga racikan tuan muda. Ling Luo semakin mengagumi tuan muda. Semua demi uang, Nona Han tidak perlu sungkan. Jika Tuan Xiao bersedia, Ling Luo ingin meminta Tuan menjadi manajer umum semua bisnis keluarga Han. Jadikan aku CEO. Sayangnya dewan direksi semuanya orang keluarga Han. Aku tidak mau jadi kambing hitam. Tidak perlu. Aku tidak cocok dengan keluarga Han. Apakah karena Hongzi? Tuan tidak perlu khawatir, aku bisa minta ayahku. Langsung menasihatinya. Pasti dia tidak akan mengganggumu lagi. Tidak. Bukan karena Han Hongzi. Lalu kenapa? Keluarga Han di pasar, menggunakan nama keluarga besar untuk memonopoli. Melakukan praktik monopoli yang merugikan. Menurutku ini bukan esensi bisnis. Aku tidak cocok dengan keluarga Han, jadi lupakan saja. Bisakah Tuan mempertimbangkan lagi? Nona, tidak perlu banyak bicara dengannya. Lihatlah kesuksesan pesta anggur ini. Xiao Yao Kuan, keluarga Han, segera akan mendominasi bisnis anggur di daerah ini. Selama dia masih ingin berbisnis, dia harus memohon pada keluarga Han. Sepertinya pesta anggur hari ini berakhir di sini. Kupikir gelar Dewa Anggur pasti jatuh ke Xiao Yao Kuan. Ayah, berkat Tuan Hongzi. Hari ini kita bisa sukses berkat anggur ini. Ayah, Yanea, kali ini kamu menemukan orang yang tepat. apa nama 2 anggur nomor 12 dan 13 ini? Keduanya setara, benar-benar anggur dewa. Apa nama 2 anggur nomor 12 dan 13 ini? Keduanya setara, benar-benar anggur dewa. Apa maksudmu? Lebih enak dari Xiao Yao Kuan? Iya, bagaimana mungkin? Tidak mungkin ini. Sayang keluarga Han sudah berusaha keras. Hanya akan menjadi sia-sia bagiku. Mungkinkah dalam kompetisi ini ada minuman yang lebih baik dari Xiao Yao Kuan? Dan bahkan muncul 2 sekaligus. Guru Chen, apakah kau mabuk? Bagaimana mungkin ada 2 minuman yang lebih baik dari Xiao Yao Kuan? Benar guru, apakah kau mabuk? Aku, sang dewa anggur, mana mungkin mabuk. Anggur nomor 12 ini, lembut di mulut dan manis di akhir. Anggur nomor 13 ini harum dan kaya.
bahkan memiliki aroma khusus seperti kecap. Keduanya pasti adalah minuman surgawi di dunia ini. Benarkah? Beri aku cicip. Guru tua memang guru tua, langsung jadi iklan. Ini kan langsung jadi slogan untuk anggur tipe harum. Dan anggur tipe kecap. Bahkan lebih enak. Tak disangka, beri aku segelas lagi. Bagaimana mungkin? Dalam satu hari, mencicipi anggur selezat ini. Benar-benar minuman surgawi. Anggur nomor 13 ini lembut di mulut. Aroma kecapnya kental, sangat cocok dengan seleraku. Benar, menurutku lebih baik ratusan kali dari Xianyaoquan. Segelas lagi. Anggur nomor 12 ini memang harumnya murni. Aftertaste-nya panjang, sangat kusukai. Bagaimana, nona kecil? Hongzi, cepat beritahu aku nama dua anggur ini. Benar-benar anggur yang enak, sangat enak. Anggur nomor 12 ini disebut Yuxian Jiu. Anggur nomor 13 ini disebut Minggong Jiu. Bagaimana Xiao Gongzi tahu nama dua anggur ini? Jangan-jangan ini juga buatan keluarga Han? Tentu saja tidak. Anggur ini berasal dari Yuxian Lou. Yuxian Liu? Cepat suruh Nyonya siapkan uang, kita ke Yuxian Lou. Rebut Minggong Jiu dan Yuxian Jiu, aku juga ikut. Kalau terlambat, seperti di Nong Chaga, tidak kebagian. Jangan pergi, cepat-cepat. Jangan pergi. Semua berebut, aku juga ikut. Meneli, jangan pergi. Kalau terlambat tidak bisa minum, bukankah itu penyesalan seumur hidup? Pelan-pelan. Su, jangan pergi. Ini kan sudah janji Xianyaoquan. Aku bisa beri harga lebih murah, Han Gongzi. Biarkan aku ke Yuxian Lou dulu, rebut Yuxian Jiu dan Minggong Jiu. Ini nanti saja, Su. Apa yang terjadi ini? Ini, Xiaoning, ini lagi ulahmu? Xiaoning, kamu memang tidak mendengarkan nasihat kepadamu. Kamu kan pelayan keluarga Han. Apa untungnya kamu melakukan ini? Pasti dia sengaja. Dia tidak suka melihat kita hidup enak. Meskipun kamu iri dengan bakat dan ketampanan Tuan Hongzi, kamu tidak boleh melakukan hal seperti ini. Baiklah, baiklah. Setiap kali mendengar kalian bertengkar, kepalaku pusing. Siapa yang bilang aku pelayan keluarga Han? Aku pendiri Xianyaoquan. Aku yang membuat anggur ini. Mitra kerja yang baik, kok jadi pelayan? Apa? Kamu yang buat Xianyaoquan? Kenapa tidak bilang saja gedung Wanjian juga milikmu? Xiaoning, kukira setelah beberapa hari tidak bertemu, kamu hanya tidak berkembang. Ternyata kamu malah berhayal di siang bolong. Sangat munafik. Aku? Tuan Xiao, kita bicara terus terang saja. Anggur baru di gedung Yuxian, pasti juga karyamu, kan? Ya. Kamu membuat satu jenis untuk keluarga Han, tapi dua jenis untuk gedung Yuxian, dan semuanya lebih bagus. Benar. Benarkah dia yang membuatnya? Xiaoning, kamu pikir keluarga Han mudah ditindas? Mundur dulu. Menantu. Ayah, masalah ini dibiarkan begitu saja? Tuan Xiao, aku tahu kamu tidak setuju dengan cara keluarga Han. Pesta anggur hari ini, sepertinya peringatan untukku. Ling Luo benar-benar belajar banyak. Tapi dalam bisnis, kita bicara bisnis. Ling Luo mohon Tuan menyerahkan hak pemasaran anggur Yuxian dan anggur Minggong sebagian kepada keluarga Han. Soal harga, terserah Tuan. Maaf. Hak penjualan kedua anggur ini sudah aku berikan sepenuhnya ke gedung Yuxian.
Sungguh tidak bisa membantu. Anggur Yusian harum memenuhi teko, minuman lezat tiada tara. Terima kasih. Anggur Minggong memabukkan hati. Minuman yang tak terlupakan, tertawa riang. Liriknya mudah diingat dan dipahami. Xiao Ning benar-benar berbakat. Benar, Nona. Tamu di pavilion Yusian kita. Bahkan antriannya sampai keluar kota Shangdu. Untung Nona punya mata yang tajam. Sehingga Tuan Xiao bisa bekerja untuk keluarga kerajaan. Awalnya aku memang berniat memanfaatkan status Xiao Ning untuk menyelamatkan perbendaharaan. Tapi setelah bergaul dengannya, aku sudah tidak menganggapnya sebagai pedagang biasa lagi. Nona, apakah kau jatuh cinta pada Tuan Xiao? Kau tahu lagi? Tapi Nona, Tuan Xiao kan pernah menjadi menantu keluarga Su, dan reputasinya tidak terlalu baik. Aku khawatir Yang Mulia sulit menyetujui. Kita kan tahu seperti apa Xiao Ning sebenarnya. Jangan lagi membicarakan hal-hal lama itu. Nona, aku bukan menggosipkan Tuan Xiao. Hanya saja statusnya dengan Nona memang. Jiang Yun, Tuan Xiao, apalagi yang King Feng katakan tentangku? tidak ada. King Feng bilang, berkat acara Wine Immortal keluarga Han yang kau manfaatkan, nama Yusian Wine dan Minggong Wine menjadi terkenal. Dia ingin berterima kasih padamu. Terima kasih, Tuan Xiao. Sekarang bukan waktunya untuk formalitas. Hanya mengandalkan pavilion Yusian, penjualan wine tidak akan banyak. Sekarang kita harus memanfaatkan momentum ini, menghubungi kembali dua pedagang kerajaan Huang dan Lin yang sebelumnya menolak kita. Benar sekali. Jika bisa dibantu pedagang kerajaan, bisnis wine kita bisa menyebar ke seluruh penjuru daging. Tepat. Bahkan jika kita menghancurkan semua restoran keluarga Han di Shangdu sekarang, bagi mereka itu tidak akan menyakitkan. Baik, aku akan menemui Tuan Zhang sekarang, memintanya menyiapkan semua dokumen perizinan dan sertifikat pemasaran. Kalau begitu aku akan menemui pemilik toko Huang dan Lin. Nona, Tuan Xiao. Depan banyak orang, lewat belakang saja. Aku tidak sebodoh itu. Tuan Xiao dan putri kita. Cukup serasi memang. Kabar baik, kabar baik. Yang Mulia, ada apa, Menteri? Yang Mulia. Dalam acara Wine Immortal, 2 wine baru dari pavilion Yusian. Penjualannya jauh melampaui Xiao Spring, dipuji semua orang. Ini adalah Tuan Xiao Ning Xiao yang membuat anggur Yusian dan Minggong untuk putri. Putri memerintahkan hamba tua ini untuk tidak menunda. Langsung melapor kepada Yang Mulia. Yang dibuat oleh Xiao Ning adalah Tuangkin. Anggur ini hanya ada di surga. Aku sementara tidak bisa menggambarkannya. Anggur bagus, tuangkan. Kalau begitu hamba tidak mengganggu kesenangan Yang Mulia menikmati anggur, hamba pamit. Panggil Yun Er untuk menghadap, aku ingin memberinya hadiah. Yang Mulia, putri hari ini belum masuk istana.
Kalau dipikir-pikir, Yun Er sudah beberapa hari tidak kembali ke istana. Jangan-jangan bersama Xiao Ning. Tidak boleh. Tuan Yang. Sebelumnya ingin bertemu tapi tidak ketemu. Kami pikir Tuan paling suka anggur Xiao Yao Kuan. Sekarang kami jual dengan diskon 70%. Tidak. Sekarang ada Yuxian dan Minggong. Siapa yang masih minum Xiao Yao Kuan? Tuan Yang, Xiao Yao Kuan kami rasanya tidak buruk. Lagi pula harganya murah. Murah apa? Sekarang Yuxian dan Minggong. Satu botol hanya dijual 5 tael perak, lebih mahal dikit dari Xiao Yao Kuan diskon 70% Tuan. Tidak terlalu mahal juga kan? Tuan Yang, Tidak. Aku tahu Ning Er ini membohongiku. Katanya teman baik. Ramalan bunga persik yang bagus ini bisa salah? Tidak menyangka dia dan pemilik Yuxian Lou, Tuan Jiang, punya jodoh yang begitu baik. Bagus. Besan. Memanggilku, Ning Er kami dan keluargamu. Sudah tidak ada hubungan lagi, aku bukan besanmu. Jangan bicara begitu, sekali suami istri 100 hari kebaikan. Xiao Ning di keluarga kami. Sudah lama menjadi menantu. Besanku, hari ini kau harus membantu kami. Apa yang kalian inginkan dariku? Kami ingin meminta Xiao Ning memberi kami hak menjual anggur Yuxian dan Minggong. Keluarga Su tidak tahu terima kasih, sekarang baru ingat meminta kami? Bagaimana bicaramu? Xiao Ning sebelumnya di keluarga kami. Kami juga memperlakukannya dengan baik. Waktu itu dia sendiri yang merobek perjanjian pernikahan dan kabur dari kediaman Su. Ini juga bisa disalahkan ke kami? Dulu kalau bukan, karena anak perempuan kalian yang dengan si Han Hong Si itu tidak jelas hubungannya. Anak kami Ning Er sampai seperti ini? Apa maksudnya tidak jelas hubungannya? Jangan dengarkan rumor dari luar sana. Aku malah dengar. Waktu Xiao Ning buka kedai teh ini dengan pemilik wanita gedung Yuxian itu, baru benar-benar tidak jelas hubungannya. Siapa yang menyebarkan rumor tentang Jian Yun?